Pelindung tampan. Jika sahabat menyukai cerita ini, jangan lupa tinggalkan like, komentar dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Khusus pendatang baru, jangan lupa di-subscribe, agar tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Terima kasih. 505-506. Berganti menjadi gaun putih. Episode 505. Berjalan keluar dari kamar tidur, Landen Sen kebetulan melihat Chu Yuer dan Fa Jiang di ruang tunggu, serta beberapa master Longteng. Chu Yuer baru saja selesai mencuci dan berganti menjadi gaun putih, yang terlihat enak dipandang. Saudara Sen, Anda datang tepat. Di pagi hari, sebuah pemberitahuan datang dari staf tingkat tinggi Longteng, mengatakan bahwa ada pertemuan di pagi hari, dan bahwa ia berharap Anda bisa lewat. Fa Jiang melangkah maju dan berkata, "Dulu mau, aku sedang terburu-buru sekarang." Landen Sen tampak sangat jelek. "Ada apa?" Fa Jiang bertanya dengan rasa ingin tahu. "Tidak nyaman untuk mengatakan di sini, ikut denganku." "Xiao Yuer, ikut denganmu juga." Melihat ekspresi Landen Sen cemas, Chu Yuer juga mengikuti dengan sedikit rasa ingin tahu. Segera, Landen Sen dan Fa Jiang menjelaskan apa yang terjadi, dan Chu Yuer juga mendengarkan, dan wajahnya yang cantik berubah warna. Setelah masuk ke Sekte Gunung Kunlun, Landen Sen benar-benar membuat masalah besar kali ini. "Jadi, setelah saya pergi, jangan ungkapkan keberadaan saya," kata Landen Sen dengan suara yang dalam. "Kakak Sen, mau kemana?" Fa Jiang mengerutkan kening dan bertanya. "Jangan menghindarinya ketika aku pergi ke Gunung Qingfeng," kata Landen Sen. "Landen Sen, aku kenal dengan Gunung Qingfeng, aku akan membawamu ke sana," kata Chu Yuer segera. "Tidak, kamu terlalu berbahaya untuk mengikutiku," Landen Sen menggelengkan kepalanya. Chu Yuer menginjak kakinya, "Keindahan ini tidak begitu pemalu, Landen Sen, tidakkah kamu memperlakukan saya sebagai teman?" "Gadis bodoh, jangan buat masalah, masalah ini berbeda," Landen Sen mengerutkan kening. "Aku tidak peduli, aku tetap ingin pergi ke keluarga Chu, dan aku akan pergi ke Gunung Qingfeng bersamamu," kata Chu Yuer dengan mulut kecil. Landen Sen tidak bisa membantunya, jadi dia harus setuju. Hanya pergi ke Gunung Qingfeng, seharusnya tidak ada bahaya. Fa Jiang memberitahu markas daerah militer Mangxi, dan wilayah militer secara langsung menugaskan Landen Sen dengan pesawat pengintaian elektronik, yang bisa langsung menuju ke daerah militer Nanzhou di Provinsi Nanhua, yang lebih dekat dengan Gunung Qingfeng. Segera, ketiganya tiba di bandara militer. "Saudara Sen, Anda dan Nona Bai akan membawa pesawat ini ke wilayah militer Nanzhou. Gunung Qingfeng relatif dekat di sana," kata Fa Jiang, menunjuk ke pesawat pengintai elektronik di bandara. "Ini belum terlambat, aku akan pergi dulu, selamat tinggal." Landen Sen menepuk pundak Fa Jiang, dan mereka berdua naik pesawat bersama Chu Yuer. Setelah mengikat sabuk pengamannya, Landen Sen mengendalikan pesawat pengintai elektronik Yun 8 untuk memulai. Pada saat ini, dua pria dengan rambut panjang berjubah hijau melintas di bandara militer. "Kakak Simon, anak ini." Edison Chen menunjuk Landen Sen yang naik ke pesawat dan berteriak. "Huff, tangkap dia." Simon King berteriak keras, dan mereka berdua berlari ke pesawat pengintai elektronik Yun 8 secepat angin. "Tinggalkan aku." Saat pesawat mulai, Simon King dan Chen Guandong berteriak. Suara di dalam pesawat pengintai elektronik benar-benar terputus. Landen Sen dan Chu Yuer tidak mendengar teriakan kedua orang di luar. Pesawat sudah mulai, tetapi Landen Sen menyapu matanya secara acak dan menemukan dua sosok di samping pesawat. Mengejar dengan cepat. Landen Sen tiba-tiba terkejut. Dengan rambut panjang di kingpau, berbeda dari pakaian orang biasa, dia sepertinya meneriakkan sesuatu di sini, ekspresinya muram. Ini persis sama dengan dua orang dalam gambar yang dikirim oleh Yi Lian, mereka dari Yin dan Yang. Ekspresi Landen Sen berubah drastis. Dia baru saja naik ke pesawat, dan Wu Xiu dari Yin Yang Gate benar-benar mengejarnya. Ini terlalu curang. Dia bahkan tidak punya waktu untuk melarikan diri. "Xiao Yuer, cepatlah. Orang-orang yang mengejarku mengejarku." Landen Sen buru-buru berteriak, menunjuk keluar jendela mesin. Pesawat sudah bergerak cepat di landasan, dan Chu Yuer juga melihat dua pria berjubah hijau berlari cepat di sisi kanan pesawat, dan wajahnya yang cantik tiba-tiba berubah warna.
Ini terlalu cepat. Chu Yuer mau muntah. Landon Sen dengan cepat mengendalikan pesawat untuk lepas landas. Junior Brother Chen, kita akan menyusul, dan tidak bisa membiarkan anak ini lari. Teriak Simon King, dan Chen Guandong menganggukkan kepalanya dengan dingin, dan keduanya melompat, mengikuti pesawat ke udara, dan meraih ekor pesawat. Pesawat lepas landas dengan cepat, dan Landon Sen buru-buru melihat ke bawah. Keduanya tidak lagi terlihat di tanah. Cepatlah, mereka akan datang. Landon Sen berteriak pada Chu Yuer. Sekarang pesawat tidak terbang tinggi, dan dari jarak ini, Chu Yuer tidak akan terluka dengan melompat ke bawah. Chu Yuer menggigit giginya, tidak, aku tidak bisa meninggalkanmu. Ayo bunuh mereka bersama. Bahkan jika Landon Sen dan Chu Yuer bergabung dengan dua master interogasi tingkat menengah, tidak ada cara mereka bisa menang. Itu hanya lelucon untuk mengatakan untuk membunuh mereka, dan Landon Sen tidak bisa menyakiti Chu Yuer. Wajah Landon Sen jelek ketika dia merasakan gerakan abnormal di pesawat. Cepat turun ke saya. Landon Sen mengertakkan gigi. Aku tidak, kata Chu Yuer keras kepala. Aku bilang kenapa kamu tidak patuh. Landon Sen gelisah. Tidak bisa berpikir terlalu banyak. Landon Sen buru-buru menekan tombol lontar parasut, tetapi menemukan bahwa tidak ada jawaban. Wajah Landon Sen berubah gelap. Saya mengandalkan, pesawat ini tidak dilengkapi dengan parasut. Pesawat pengintai elektronik Yun-8 yang dia dan Chu Yuer duduki baru saja dirawat, jadi tidak ada waktu untuk menginstal perangkat ejeksi parasut. Melihat bahwa pesawat itu begitu jauh dari tanah sehingga tidak mungkin melakukan pendaratan darurat, ekspresi Landon Sen menjadi jelek. Landon Sen, apa yang harus saya lakukan? Kedua orang itu masih di pesawat. Chu Yuer melirik alisnya. Bagaimana saya tahu apa yang harus dilakukan dan melihat apakah saya bisa membuangnya? Landon Sen mengertakkan gigi. Simon King dan Chen Guandong di sayap belakang panik ketika mereka melihat pesawat terbang semakin tinggi. Saudaraku, apa yang harus saya lakukan? Bocah itu masih di dalam, kata Chen Guandong dengan panik. Simon King berkata dengan ekspresi suram, tidak mungkin, kita akan melakukannya lagi ketika pesawat mendarat. Landon Sen dapat menerbangkan pesawat dan keterampilan menyetirnya cukup bagus. Setelah main di bak 1 atau 2, Landon Sen segera mengendalikan badan pesawat untuk terbang. Meskipun kecepatan pesawat pengintai tidak bisa mengimbangi kecepatan pesawat tempur, itu juga sangat cepat, jauh lebih cepat daripada rata-rata pesawat penumpang. Pesawat terbang ke arah langit tiba-tiba, seperti elang yang terbang melintasi langit, sangat cepat. Landon Sen mengendalikan pesawat dan melaju dengan kecepatan hingga batasnya. Hah! Rambut Simon King dan Chen Guandong bertiup secara acak. Jika mereka digantikan oleh orang-orang biasa, mereka akan terpesona oleh hembusan angin ini. Pesawat itu dikendarai dengan kecepatan ini dan itu sekeras topan ke-10. Melihat pesawat terbang semakin tinggi, Simon King dan Chen Guandong mulai panik, menempel di ekor. Keduanya hanya pernah ke dunia sekali, dan mereka tidak tahu banyak tentang hal-hal seperti pesawat terbang. Mereka tidak berharap benda ini terbang begitu cepat. Bahkan jika mereka adalah master interogasi menengah, jatuh dari tempat yang tinggi, mereka harus jatuh ke Meat Loaf. Selain itu, berdiri di atas badan pesawat, anginnya terlalu kuat, dan tubuh tidak terlalu stabil, jadi Anda hanya bisa menggunakan latihan seperti 1000 katis untuk menstabilkan sosok dengan kekuatan internal. Energi yang menyebalkan. Episode 506. Sial, kau tidak bisa terus seperti ini. Bocah itu duduk di kursi di jendela, mari kita lihat apakah kita bisa masuk. Teriak Simon King, menunjuk ke kursi pengemudi. Suara angin terlalu keras, Simon King hanya bisa meresapi tenggorokannya dengan energi yang menyebalkan dan berteriak untuk membuat suara. Chen Guandong segera mengangguk, dan keduanya naik ke jendela mesin. Landon Sen, mereka ada di sini. Chu Yuer berdiri dari kursi kopilot dan berteriak, menunjuk ke suatu tempat di atas mesin. Saya tahu. Landon Sen juga mendengar gerakan di badan pesawat. Landon Sen segera mengendalikan pesawat untuk memutar 360 derajat di udara. Melihat bahwa pesawat itu berputar tiba-tiba, Chen Guandong dan Simon King yang naik di pesawat panik dan hampir tidak jatuh dari langit. Namun, kedua pria itu juga wusiu di tengah-tengah periode interogasi, terburu-buru, mereka menggunakan pekerjaan ringan untuk meraih sayap ekor pesawat.
Keduanya terengah-engah, dan mereka hampir jatuh dari pesawat sekarang. Ini. Pesawat masih bisa melaju seperti ini. Wajah si Man King menjadi jelek. Keduanya tinggal di pesona Gunung Kunlun dan tidak memasuki dunia. Banyak pengetahuan umum bahwa dunia memiliki penyimpangan. Landon Sen terus-menerus mengendalikan pesawat untuk berputar-putar di udara. Si Man King dan Chen Guandong pucat karena kaget, dan dengan kuat menggenggam sayap ekor dengan kedua tangan. Untungnya, itu adalah pesawat pengintai yang dapat dikendalikan Landon Sen, dan kinerja jauh lebih baik daripada pesawat biasa. Chu Yuer telah menonton situasi keduanya. Mereka masih di sayap ekor, mereka belum terlempar. Kata Chu Yuer dengan tinjunya yang merah muda mengepalkan giginya. Kulit Landon Sen agak jelek, dan pikirannya sendiri masih terlalu naif. Akan lebih baik jika Wu Xiu di tengah-tengah ranah yang mempertanyakan begitu mudah untuk ditangani. Si Menxing menuangkan energi sejatinya ke tenggorokannya dan berteriak keras, "Wah, hentikan pesawatnya jika kau tahu, dan ikuti kami ke penghalang Gunung Kunlun. Kalau tidak." Suara itu sangat keras, dan Landon Sen di kursi pengemudi bisa mendengarnya. Dia tidak repot-repot memperhatikan si Man King. Bagaimanapun, tuan muda dari gerbang Yin yang telah terbunuh olehnya, Landon Sen tidak berpikir pihak lain akan membiarkannya pergi. Dia pergi ke pesona Gunung Kunlun karena takut akan kematian atau nyawa siapa yang akan sebodoh ini, kecuali ada masalah dengan pikirannya. Pesawat pengintai ini dilengkapi dengan 2 rudal, tetapi tidak dapat meledak pada 2 orang di sayap ekor. Landon Sen sangat terjerat. Baik si Menxing dan Chen Guandong sama-sama menyesali usus mereka. Mereka berani melakukannya sebelumnya. Sekarang setelah mereka membiarkan pesawat terbang begitu tinggi, itu akan menjadi jalan buntu untuk jatuh. Dengan basis kultivasi mereka, mereka dapat menggunakan pekerjaan ringan mereka untuk terbang ke atas kabin Landon Sen, tetapi mereka khawatir pesawat akan tiba-tiba berputar lagi, dan jika mereka menginjak udara, itu akan curang. Landon Sen juga sedikit sakit, tidak peduli bagaimana dia memutar badan pesawat, kedua orang di ekor tidak akan jatuh sama sekali, tetapi mereka tidak bisa bergerak sementara. Begitu dia berhenti, kedua pria itu akan mulai bertindak. Rol depan terutama bergantung pada kemudi paralel pesawat. Kemudi paralel dikendalikan oleh kaki Anda. Kemudi paralel dapat mengontrol pesawat untuk menggunakan garis simetri tubuh sendiri sebagai poros tengah untuk rollover, tetapi tidak peduli seberapa bagus kinerja dan mesinnya, itu tidak bisa lama. Jauhkan pesawat di udara. Bukan masalah untuk berubah seperti ini, Landon Sen mati-matian memikirkan cara, senjata tersembunyi di tubuhnya telah habis kemarin. Dengan tergesa-gesa, Landon Sen tiba-tiba melihat satu set kostum pilot di kokpit dengan klip pistol di pinggangnya. Landon Sen buru-buru mengeluarkan pistol di dalamnya. Itu adalah pistol Black Star tipe 5 dengan 7 peluru di dalamnya. Xiao Yuer, bisakah kamu menerbangkan pesawat? Landon Sen buru-buru bertanya. Sedikit. Chu Yuer mengangguk. Datang dan kendarai pesawat, aku akan naik dan mencoba untuk menyingkirkan kedua orang itu. Landon Sen menyembunyikan pistol di sakunya dan memandang ke atas jendela pesawat. Wajah cantik Chu Yuer berubah warna. Landon Sen. Ini terlalu berbahaya. Tidak apa-apa, kamu bisa menerbangkan pesawat dengan lancar. Setelah Landon Sen membuka jendela, dia melompat dan melompat. Begitu jendela dibuka, hampir ada angin bersiul di telingaku, yang sama ganasnya dengan topan ke-10. Landon Sen harus meresap kakinya dengan energi yang menyebalkan, menstabilkan pelat bawah, sehingga tubuhnya tidak akan tertiup angin kencang. Chu Yuer tidak bisa membantu tetapi mengertakkan giginya dan mulai mengendalikan pesawat. Melihat Landon Sen tiba-tiba melompat keluar dari jendela mesin, si Man King dan Chen Guandong sangat gembira. Bocah ini benar-benar berani keluar, dia mencari kematiannya sendiri. Apakah kamu tidak akan mengejarku? Aku di sini, kamu datang. Suara sarkasme Landon Sen datang, mengenakan postur angkuh. Nak, selama kamu bisa mengikuti kami ke penghalang Gunung Kunlun dengan patuh, kami tidak akan memindahkanmu. Si Man King bersenandung. Aku tidak mengenalmu, mengapa kamu ingin aku pergi ke Gunung Kunlun bersamamu? Landon Sen mencibir. Kamu berani mengucapkan kata-kata liar. Seperti ikan kecil sepertimu, anak ini dapat mengirimmu ke barat dengan satu jari. Melihat penampilan sombong Landon Sen, Chen Guandong marah. Tes Gading, saya ingin melihat apa yang dapat Anda lakukan.
Saya berdiri di sini, Anda memiliki kemampuan untuk memukul saya. Landon Sen tertawa liar. Si Menxing dan Chen Guandong saling memandang, mereka merasa tidak ada bantuan dari mana Landon Sen berdiri, pesawat tidak boleh terbalik tiba-tiba, jika tidak anak itu pasti akan jatuh dan tidak ada sampah yang tersisa. Tetapi basis kultivasi pada tahap awal Wenjing, berani menjadi sangat gila. Chen Guandong mengambil keberanian, meraih lengan kanan sayap dan menggunakan kekuatan, mengangkat tubuhnya ke udara, melakukan pekerjaan ringan, dan terbang menuju badan pesawat. Mengambil keuntungan dari ini, Landon Sen mengeluarkan pistol Black Star Type 54 dari sakunya dengan cara gemuruh, dan menarik pelatuk ke arah Chen Guandong yang sedang terbang. Mati. Landon Sen tidak sebodoh itu. Jangan lupa bahwa kedua orang ini berada di pesawat terbang dengan kecepatan subsonik. Secara umum, Wu Xiu di puncak tidak dapat menahan angin yang datang. Dengan kekuatan tahap awal dari pertanyaan, Landon Sen seperti itu. Berdiri di badan pesawat sudah menjadi batasnya. Jika itu kendur dan Zenki salah, Landon Sen mungkin akan terpesona. Dalam situasi ini, Landon Sen merasa bahwa bahkan jika lawannya adalah seniman bela diri tingkat menengah, akan sangat berbahaya untuk menggunakan pekerjaan ringan untuk mengosongkannya. Jika ada sedikit penyimpangan, hasilnya adalah jatuh dari pesawat dan patah. Setidaknya Landon Sen tidak berani melakukan ini sendiri. Karena itulah ia menggunakan teknik radikal. Tujuannya adalah menjadikan kedua lelaki berjubah hijau ini menjadi sasaran hidup. Dalam hal ini, tidak semudah itu menghindari peluru. Chen Guandong menjadi sasaran taktik kejam Landon Sen, dan ia menerkam badan pesawat. Ledakan. Dengan sebuah tembakan, Landon Sen melepaskan tembakan ke dada Chen Guandong. Saudara muda, hati-hati. Si Man King berteriak keras saat masih di sayap belakang.